Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkar fi ni'amillah alaihi zahiratan wa batinah fa dhahara dzikru alhamdulillah. Nah, apabila menyaksikan batin seseorang dan tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah atasnya, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Nah, kita punya hati kita ini menyaksikan bagaimana beriring-iringannya nikmat Allah kepada kita tidak pernah putusnya. Dan kita tafakkur itu, mulai nikmat-nikmat diniyah, nikmat agama. Dari sekian miliar penduduk manusia, hanya sekian yang diberi Allah nikmat diniyah, nikmat agama Islam ini. Dari sekian banyak orang-orang yang diberi Allah hidayah Islamiyah ini, hanya sebagian yang benar-benar menjalankan ajaran Islam itu. Nah, kalau kita pikirkan itu, kita musyahadahkan nikmat Allah itu, fazahara dzikru, maka zikir yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Jadi mestinya alhamdulillah itu timbul dalam ucapan kita akibat daripada tafakkur ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya demikian. Dari tafakkur tentang nikmat Allah, menyaksikan nikmat Allah betapa banyaknya kepada diri kita. Nah, disitulah munculnya zikir la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang musyahadahnya, tafakkurnya kita kadang merasa, padahal batin kita tafakkur, batin kita musyahadah, tapi kita kadang dirasakan oleh Allah. Muncullah ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itu sebenarnya dari hati yang menyaksikan banyaknya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dari hati yang musyahadah tentang keelokan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul ungkapan alhamdulillah. Kalau kada tafakkur apa-apa, hati kita kada akan mungkin muncul ungkapan alhamdulillah itu. Kenapa muncul ungkapan alhamdulillah? Karena batin kita sedang musyahadah kepada keindahan Allah. Batin kita sedang musyahadah kepada banyaknya nikmat Allah. Kenapa kadang merasa kita musyahadahnya? Itu akibat karena tebalnya pendinding yang ada pada diri kita. Sebenarnya hati kita itu musyahadah. Cuma kita kadang dirasakan musyahadahnya. Timbul hanya ungkapan kita berapa ratus sehari, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara intizamil alam ikhtilafil laili wan nahar wa ghairi. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan, sedang tafakkur tentang teraturnya ini alam semesta, seperti silih bergantinya siang dan malam, teratur. Kalau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu siang sekian jam, malam sekian jam. Selalu berulang tiap tahun. Berulang tiap tahun. Pokoknya kalau hari ini tanggal 2 umpamanya Februari 2017, itu matahari siang pada waktu di sini sebanyak 12 jam misalnya. Malam 12 jam. Nah, tahun berikutnya di tanggal yang sama, di bulan yang sama, matahari seperti itu lagi. Kada pernah melisit dan kada pernah macet jalannya matahari itu. Nah, ini teraturnya alam. Nah, kalau batin seseorang itu menyaksikan tentang teraturnya ini alam semesta, teraturnya
air laut, teraturnya gunung-gunungan, teraturnya segala macam alam semesta ini. Maka fazahara zikru, maka timbullah zikir pada lisannya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang merasakan bahwa batin kita saat itu sedang tafakur. Padahal batin selalu tafakur. Oleh karena itulah bisa muncul ungkapan la ilaha illallah itu. Andai kata batin ini kada tafakur demikian, kada akan bisa keluar di lisan kalimat la ilaha illallah. Cuma kita aja kada merasa batin kita ini bergerak, batin kita ini hidup. Kada merasa akibat tebalnya masalah-masalah duniawi yang kita pikirkan. Dalam Al-Quran disebutkan lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jikalau di langit di bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah keduanya. Kada teratur lagi. Matahari kada teratur lagi, bulan bintang kada teratur lagi. Kada sesuai lagi perjalanan pada porosnya. Andai kata ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya bukti menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat teratur. Sangat teratur. Nah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menyatakan kalau ada Tuhan selain Allah, rusak ini alam. Kenapa? Saya Tuhan dua. Misalnya kung hujan, misalnya kung jangan. Misalnya kung matahari lambati, misalnya kung lajui. Kayak apa? Mun Tuhan dua. Apalagi Tuhan tiga. Banyak lagi kehendaknya. Makanya laukana fihi ma'alihah, jikalau pada langit bumi ini ada Tuhan illallah selain Allah, la fasadata, rusak langit, rusak bumi. Jadi alam ini teratur sedemikian rupa, itu membuktikan bahwa Tuhan hanya satu, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Nah, dari batin yang musyahadah demikian itulah lalu muncul ungkapan di lisan seseorang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bujur-bujur kalimat tauhid yang bermakna, yang timbul daripada hati seseorang. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah, sebenarnya batin kita musyahadah kepada yang demikian tadi. Tapi kita kada dirasakan musyahadahnya karena kesibukan pikiran. Tapi di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu faidah la ilaha illallah itu minim. Nah, minim faidahnya. Ada faidah. Nah, kalau kita kada sadar, kada tahu batinnya musyahadah, kada itu timbul ungkapan la ilaha illallah, la ilaha. Nah, apa faidahnya? Ya sekada-kadanya menahan mulut dari perbuatan dosa. Ya itu aja faedahnya. Berpahala atau kada itu Allah yang mengetahui. Yang jelas pada kita waktu mengucap la ilaha illallah, walaupun kita kadang menyadari tentang musyahadahnya, mulut kita selamat dari ghibah, selamat dari dusta, selamat dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Paling-paling itu manfaat yang didapat dari sebuah zikir, dari hati yang kita kadang merasakan musyahadahnya itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.